Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ahmad Sabiqul Adam. Saya kuliah di Universitas Negeri Malang, Fakultas Sastra, jurusan Seni dan Desain, dan prodi 1 Pendidikan Seni Tari dan Musik. Ya, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang tugas dari mata kuliah Tata Rias dan Busana Tari. Kita lanjut. Oke. Tata Rias dan Busana Tari. Yang pertama, mahasiswa mencari definisi rancang rias dan busana pertunjukan musik. Kemudian yang kedua, mahasiswa mencari apakah rias dan busana pertunjukan musik. Sebut dan jelaskan apa saja bahan dan alat membuat rias dan busana. Yang terakhir, seberapa penting rias dan busana dalam pertunjukan musik. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu definisi rancang rias dan busana pertunjukan musik. Di sini saya menuliskan rancang rias dan busana pertunjukan musik adalah rancang rias terlebih dahulu. Rancang rias merupakan konsep awal sebelum melakukan kegiatan rias. Jadi di bagian ini kita menetapkan sesuai rencana kita untuk merias suatu tokoh ataupun figur dalam suatu pertunjukan musik contohnya. Kemudian busana pertunjukan musik merupakan segala sandang dan perlengkapan yang dikenakan pemain musik di atas panggung, baik busana yang umum maupun busana tradisi tergantung kebutuhan pemain di atas panggung. Jadi busana ini lebih sering disebut sebagai kostum, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ya, nomor 2, rias dan busana pertunjukan musik. Pengertian ini yang dimaksud ya. Pengertian dari tata rias. Tata rias adalah kegiatan yang berfungsi untuk mengubah penampilan dan menonjolkan ekspresi penari dengan menggunakan make up ke bagian wajah dan tubuh. Hal ini dilakukan pada saat sebelum pertunjukan. Di sini bukan hanya untuk pemain musik, tapi juga penari juga. Jadi kalau diralat, pengertiannya tata rias adalah kegiatan yang berfungsi untuk mengubah penampilan dan menonjolkan ekspresi dari penampil dengan menggunakan make up ke bagian wajah dan tubuh. Hal ini dilakukan pada saat sebelum pertunjukan. Jadi tata rias dilakukan di saat sebelum pertunjukan dimulai. Biasanya kalau untuk musik, di sana kita lakukan contohnya fitting kostum sesuai tema pertunjukan yang digelar. Kalau untuk penari biasanya
kostum, kemudian make up, kemudian aksesoris, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, tata busana. Seperti yang sudah disinggung di poin pertama, tata busana adalah kegiatan merancang dan mengatur busana serta aksesoris pendukung yang akan dikenakan oleh penari. Hal ini dilakukan pada saat sebelum pertunjukan. Jadi sama-sama dalam poin ini, rias dan busana pertunjukan, keduanya dilakukan sebelum acara dimulai. Jadi biasanya istilahnya ini sebelum manggung. Oke, kita lanjut ke poin ketiga. Ya, sebutkan dan jelaskan apa saja bahan dan alat membuat rias dan busana. Di sini banyak sekali alat-alatnya untuk merias. Akan saya jelaskan satu persatu. Kurang lebih untuk tata rias ini meliputi spons untuk foundation. Untuk hasil sapuan foundation yang terlihat lebih natural dan halus, Anda perlu mengubah brush yang kini Anda memiliki dengan spons. Mengaplikasikan foundation dengan spons terbukti menghasilkan tampilan yang lebih halus dan tidak keki. Pilih spons yang berbentuk oval, jadi bentuknya bulat tapi meruncing, oval dengan ujung lancip. Nah, untuk memudahkan Anda memulas foundation di bagian kecil seperti lekukan hidung, sudut bibir, maupun di daerah pelipis. Kurang lebih seperti itu yang saya ketahui. Kemudian tongkat maskara. Jika Anda memiliki maskara yang sudah habis isinya, jangan buang tongkatnya. Anda bisa menggunakannya sebagai sisir alis yang bisa membantu membuat alis Anda. Sebetulnya, Anda juga bisa membeli tongkat maskara ini di toko-toko makeup. Namun, untuk menghemat, Anda bisa menyimpan bekas maskara lama Anda, cuci bersih sebelum digunakan ya. Jadi tongkat maskara fungsinya untuk menyisir alis, kurang lebih seperti itu. Kemudian sisir bulu mata. Sisir bulu mata ini diperlukan untuk memisah-misahkan bulu mata sebelum dan sesudah pemakaian maskara. Untuk tampilan bulu mata yang natural, Anda perlu dua jenis sisir bulu mata, yaitu sisir yang giginya kecil-kecil dan sisir yang mirip dengan sikat. Gunakan sisir yang giginya jarang untuk memisahkan bulu mata yang saling menempel setelah memakai maskara, dan sikatnya untuk menampilkan kesan bulu mata lebih penuh. Sisir bulu mata. Selanjutnya, kuas perona pipi. Jika selama ini Anda selalu mengaplikasikan perona pipi dengan jari ataupun kuas, apa saja yang bisa Anda temukan di kotak kosmetik, sebaiknya hentikan kebiasaan tersebut sekarang juga. Anda akan mendapatkan hasil sapuan perona pipi yang lebih sempurna dengan natural. Menggunakan kuas yang dikhususkan untuk perona pipi, memakai jari untuk mewarna pipi hanya akan membuat tampilan blush on Anda terlihat asal. Jadi kalau kebiasaan
kebanyakan terbiasa menggunakan jari, alangkah lebih dianjurkan menggunakan kuas yang khusus untuk gunanya kuas perona pipi untuk hasil yang lebih maksimal, bukan asal-asalan. Selanjutnya kuas pewarna mata. Biasanya eyeshadow memang dilengkapi dengan spons bertangkai kecil yang ada di dalam kemasannya. Namun sebetulnya spons tipis ini tidak bisa memberikan warna yang cantik untuk mata Anda. Maka dari itu sebaiknya Anda memiliki kuas khusus untuk mengaplikasikan pewarna mata agar hasilnya lebih memuaskan. Kuas pewarna mata. Oke, selanjutnya yang keenam, kuas lipstick. Untuk pemakaian lipstick pewarna gelap ataupun lipstick yang bertekstur matte, Anda memerlukan kuas lipstick yang betul-betul akurat untuk hasil yang maksimal. Jangan sekali-kali meratakan lipstick menggunakan jari kelingking Anda, karena bakteri yang mudah menempel pada jari bisa membuat bibir pecah-pecah. Nah, ini yang sering sekali kita temukan para penampil suatu pertunjukan yang mungkin tidak ingin repot lah istilahnya, langsung menggunakan jari kelingking untuk meratakan. Di sini kita menyadari bahwa jari ini merupakan suatu hal yang sangat sering, bukan hanya jari, telapak tangan kita, kan telapak tangan ya sangat sering sekali, bahkan setiap saat kita bersentuhan langsung baik dengan benda mati maupun benda hidup. Kita tidak tahu telapak tangan kita telapak tangan kita ini bersentuhan dengan benda yang kotor dan juga mengandung bakteri, kemudian menempel di tangan kita. Nah, alangkah lebih baiknya kita dianjurkan untuk menggunakan kuas yang khusus untuk lipstick. Oke. Selanjutnya, penjepit bulu mata. Memiliki maskara andalan dan sisir bulu mata yang bagus saja tidak cukup untuk bisa menampilkan rekayasa bulu mata yang sempurna. Untuk membuat kesan mata lebih lebar dan lebih hidup, Anda memerlukan penjepit bulu mata yang sesuai dengan bentuk mata orang Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya Anda tidak mencari yang bermerek Korea, karena biasanya itu didesain untuk mata orang Korea. Pilih produk merek Eropa atau Amerika, karena wanita-wanita di sana cenderung lebar. Yang dimaksud di sini adalah mata, sama seperti kebanyakan mata wanita Indonesia. Jadi produk penjepit mata ini sudah disesuaikan lah, sesuai target mereka di negara masing-masing. Jadi jangan terlalu terobsesi untuk menggunakan produk penjepit mata dari luar negeri. Contohnya seperti yang disebut di sini dari Korea, bermerek Korea ini. Oke, kurang lebih untuk tata rias meliputi yang ini tadi. Yang kedua yaitu tata busana. Tata busana ini
bisa merupakan kostum sesuai tema pertunjukan. Sebagai contohnya seperti beskap, jubah, jas, gaun, dan lainnya. Jadi tata busana ini kita lebih sering menyebutnya sebagai kostum. Untuk perwujudan benarnya tata busana ini kostum sesuai tema dari pertunjukan. Contohnya beskap, jubah, jas, gaun, dan lainnya. Untuk misalnya pertunjukan musik tradisi, kita tata busana yang diterapkan pasti kita menggunakan beskap, kemudian sebagai contoh blangkon, kemudian jari untuk yang pria. Sebagai pemusik, untuk yang perempuan sama, cuma mungkin memakai sanggul untuk di kepala. Oke, next. Nah, poin terakhir, seberapa penting rias dan busana dalam pertunjukan musik? Seberapa penting? Oke. Jadi kita membahas fungsi dari tata busana dulu. Fungsi tata busana di sini adalah 1. Memperjelas tema pertunjukan. 2. Membantu menghidupkan suasana. 3. Membantu ekspresi pemusik. 4. Menambah nilai tambah pada segi estetika dan etika. Jadi fungsi tata busana adalah memperjelas, menghidupkan suatu pertunjukan dan sesuai tema. Kan tidak mungkin lah dikatakan ada pertunjukan musik tradisi kita memakai, kita sebagai penampil memakai gaun, kan tidak sinkron. Oke, lebih seperti itu. Kemudian fungsi tata rias. Fungsi tata rias yang pertama, menyempurnakan penampilan wajah. Yang kedua, membantu menunjukkan karakter. Yang ketiga, memberi efek gerak pada ekspresi wajah seorang penampil di atas panggung. Jadi saya mengambil contoh nih, pertunjukan musik bergenre metal. Wah, ini metal, kita mungkin katakan yang ekstrim itu black metal, atau mungkin lagi ada satunya itu bergenre satanik. Di sini tata rias menyempurnakan penampilan wajah. Para pemain musik di genre ini pasti menggunakan make up ala suasana yang itu mengandung kesan horor, seperti karakter, bisa dikatakan karakter ini menyerupai orang mati contohnya. Jadi untuk wajah, biasanya pemain musik di genre ini
wajah mereka itu di make up sedemikian rupa untuk memunculkan kesan horor atau serem. Seperti menggambarkan sebuah tengkorak, kemudian darah-darah semacam itu. Kemudian untuk menunjukkan karakter kurang lebih sama seperti poin pertama, memberi efek gerak pada ekspresi wajah seorang di atas panggung. Ya, kembali ke karakter. Efek gerak wajah sesuai tema tentunya. Adapun itu tadi yang saya ambil contoh pertunjukan musik death metal, seperti make upnya ya seperti itu tadi, menampilkan make up horror. Kemudian seumpama contoh yang diambil adalah musik bergenre Islami contohnya, yang digunakan ya sesuai tema tentunya, seperti mungkin kopiah, sorban, gamis, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, selesai ya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya mohon maaf dikarenakan bahasa yang sangat tidak tertata, dikarenakan ini pertama kali rekaman dan membuat video seperti ini. Saya juga mohon maaf juga untuk video yang bisa dikatakan asal-asalan. Ya kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.